Ya, iya. Relevansi keberagamaan itu saya lihat di teman-teman yang datang itu orang-orang Eropa, orang-orang Eropa Utara, Finlandia, Norwegia, Denmark, Austria. Itu mereka itu beragamanya, mereka mengaku kalau waktu kecil diajak ke gereja, tapi begitu besar itu mereka tidak menjalankan satu agama, tapi dia mengikuti agama yang sesuai dengan saat ini berada gitu. Ketika dia di Turki gitu ya, ke Muslim, ketika di Bali ke Hindu, ketika di Vietnam ke Buddha gitu. Cuma relevansinya mereka kok ini ya lebih tertib gitu ya. Dalam sehari ada mereka antri, tidak buang sampah sembarangan, gitu. Tidak apalah merusak lingkungan. Itu gimana korelasinya dengan kehidupan di masyarakat kita? Kok kita tidak bisa mencontoh seperti itu gitu? Bukan mencontoh mereka ya, mencontoh tradisi yang itu tadi. Kenapa mereka menjalankan? Kenapa kita sulit antri? Kenapa kita berebut barang yang murah? Apa itu? Ya misalnya BBM mau naik kan kita berebut, nggak mau antri. Ada beras operasi massal gitu kan berebut gitu. Gimana gitu? Agama itu apa? Namanya Agama itu pilihan seseorang untuk menjalankan ibadahnya. Islam ya masjid, Kristen ya gereja ya. Saya nggak ikut saya. Bagian saya ini. baik buruk. Agar manusia tahu baik buruk, perlu agama nggak? Sebenarnya untuk baik buruk itu sebelum agama, bukan saya ngomong perlu ya, tapi sebelum agama sudah terlengkapi dalam diri manusia menurut saya. Sebelum agama, saya ngomong agama bukan agama tidak perlu. Artinya agama akan menjadi lebih dari baik. Tidak korelasinya baik buruk. Ini tribuat koplak. Dipotong nanti. Ini. Coba dijawab tanpa absurd. Untuk ngerti baik buruk perlu agama atau tidak? Perlu akal. Perlu agama atau tidak? Tidak perlu. Oke. Akal saja sudah. Nah, oke. Sudah bisa. Masuk berarti kembali. Jadi gini. Kalau untuk paham agama perlu paham nilai-nilai baik. Untuk paham bahwa itu buruk itu baik, itu perlu agama. Berarti agama doktrinal, dogma ternyata. Banyak orang yang secara tampilannya terlihat saleh, tapi karena dia menjadikan agama sebagai sebuah dogma, ia abai terhadap kondisi sosial. Dan karena agama dimaknai hanya sebagai simbol-simbol kesalehan saat waktunya termanage dengan baik, sekian jam di masjid, sekian jam terlihat secara sosial. Iya, kalau agama seperti itu Rasulullah nggak pernah gitu mas. Begitu. Iya. Kemana itu?
udah miring-miring di masjid. Iya dong. Ternyata Ya nggak seperti itu. sampai perang. Ya artinya Rasulullah normal ya kita. Kalau waktunya healing ya healing. Sehingga agama bukan sebagai sumber dogma atau doktrin. Begini, baik buruk kalau kita sadari ada dalam kita. Otomatis apa fungsi agama itu kan apa kemudian? Kalau baik buruk tidak perlu dalil agama, perlu apa fungsi agama? Kalau saya pribadi menjaga akal, Fungsi agama itu menjaga. iya menjaga akal saya. Biar saya rukunnya ada tambah itu, rukun Islam ya 5, rukun iman 6 gitu. Berarti Tanpa itu agama frame, saya ya. bisa berkurang atau bertambah rukun saya. Agama itu frame. Iya, bisa tidak rukun dengan teman-teman dan tetangga dan saudara. Gimana? Fungsi agama. Ya agama itu informasi sebenarnya. Begini. Agama itu bersifat langit atau bumi? Langit, Oke. Kita membumi, bumi dan membumi mestinya. malah berlangit. Langit. Sosok Jarang di bumi. Ya, Lupa daratan. lupa darah. Lupa lautan. Ya gini. Akal itu kan instrumen. Kalau sabu bukan instrumen. Akal itu dia piranti khusus yang Tuhan berikan kepada kita untuk menganalisis baik buruk. Itu dalam bahasa agama disebut fitrah. Itu sudah given sebenarnya, terinstal dalam diri kita, tidak perlu on off sudah, jadi auto play. Lalu apa fungsi agama? Ya agama itu memberikan kabar bahwa kebaikan yang kita yakini itu namanya iman. Angkat loh. Anda tawbatu minal iman. Bersih yang kamu anggap baik itu bingkainya iman, kan begitu. Iya. Waktu mitul ada antarikin sedekah, saat kamu membuang duri dari jalanan itu namanya sedekah. Jadi baik versi kita itu baik versi langit dengan beragam maknanya. Sepakat orangnya saya. Artinya bahwa kebaikan yang kita yakini yang bersifat bumi ini sebenarnya kebaikan versi langit dengan berbagai nama yang telah diajarkan oleh kita. Jadi kalau orang buruk kemudian mau menjadi baik dengan agama, maka agama pasti menjadi dogma. Dan kebaikan orang yang model ini biasanya tekstual, sangat aktivisial. Tidak bisa orang itu kemudian mau menjadi baik dengan ini juga bisa. Artifisial apa artifisial? Artifisial. Iya, hanya kesalahan itu harus dimaknai janggut di sini tipis, dahi penuh tato, itu kan gitu. Tato. Iya, bekas apa? Ya kalau dua itu berarti Ya di cara mengarahkan dahinya ke sejadah aja ya dia. atau dikasih batu dua. Ya kurang lebih lah, tato kesalahan. Sepakat saya. Fungsi agama saya biar rukun iman saya tetap 6 aja. Tidak saya kurangi, tidak saya tambah. Itu saja sebenarnya. Karena memang begini, kesadaran tentang bertuhan itu tidak perlu diajari orang. Makanya misi para nabi itu tidak ada yang mengenalkan Tuhan. Lah, Tidak ada. terus Ngajak orang ojo sirik. gitu ya. Allah ta'budu illa iyyah. Jangan menyembah kecuali hanya kepada. Karena kesadaran tentang Tidak perlu mengenalkan ya. manusia semua, jangankan manusia mas, binatang, Hewan binatang itu juga Hewan. sudah bertuhan. Ya? tumbuh-tumbuhan, Mereka semua meyakini adanya Tuhan. Tapi kalau tidak ada agama, benar kata sampean, maka ya orang bertuhan kan, keyakinan tentang bertuhan ada. Tapi kalau tidak diutus para nabi, bisa jadi agama ini sebanyak
suka-suka kita ya. Sukanya manusia. Ya. Kedua kita jadikan 60 kan berat akhirnya. Kan kotor dan kotor itu sudah pusing orang-orang Itu lah fungsi dia. Makanya risalah itu kan neses. Artinya apa? Dia menjadi sistem mediasi ketuhanan. Di kita yang mau bumi, agama yang mau langit, ini kan perlu bridging. Jembatannya. Nah, bridging itu yang disebut risalah. Dan orang-orang yang dipercaya untuk membuat itu disebut para rasul. Bridging antara kita yang mau di bumi dengan agama yang mau di langit, maka harus ada manusia yang setengah langit setengah bumi. Itulah para rasul. Makanya kembali ke pertanyaan tadi bahwa untuk tahu bahwa mencuri itu tidak baik, tidak perlu agama. perlu agama. Akal sehat kita menerima. Iya. Semua agama yang ada mengatakan mencuri tidak baik gitu. Makanya korelasi dengan pertanyaan tadi kan orang-orang yang pernah saya temui itu, mereka itu saya anggap tidak beragama, tapi kok mereka hidupnya tertib. Faith without religion. Karena hidupnya tertib, ya ngantri, enggak. Kalau merokok itu bingung dia mau buang sampah, terus tak buang saja sesukamu. Ya malah ini agak-agak tersinggung gitu. Jadi walaupun di pinggir sawah itu mereka selalu mencari tempat sampah kalau disimpan. Ternyata itu bahwa untuk menjadi baik itu. Kita kan begini. Nama-nama agama ini kan sebenarnya pendekatan saja. Pendekatan historikal. Islam itu ya agama semua nanti. Ya. Cuman kemudian namanya menjadi Yahudi, Nasrani. Islam apa ya? Islam itu keberserah dirian secara total kepada Tuhan. Islam. Tapi menjadi nama bagi sebuah agama baru dikenalkan oleh Nabi Muhammad. Walaupun lagi Nabi Ibrahim, makanya agama-agama Abrahamik ya disebut monoteisme. Ya, Al-Quran membahasakannya Hanifan Musliman. Lurus dan seorang Muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani, Muslim. Selamat. Selamat. Cukup. Sudah jadi berapa potongan itu nanti?